Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ya, kita berada di makam Uci Kuswenda. Ya, Uci Kuswenda adalah warga kampung Cirapuan RT 7 RW 01 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Nah, dari sini Uci Kuswenda ini pejuang keluarga. Dan yang menyedihkannya, suatu ketika dia dipukuli ketika lagi berusaha mencari bekas-bekas plastik yang lokasinya di dekat pos di RW 2. Nah, ini membuktikan bahwa warga kampung Cirapuan haknya, bahkan nyawanya pun banyak pihak yang nggak mau ngedengar, nggak mau memperhatikan, bahkan juga cenderung ditutup-tutupi. Jadi Uci Kuswenda ini dipukuli, dikeroyok beramai-ramai. Sekitar akhir bulan Mei tahun 2023. Ini makam Uci Kuswenda. Semoga Allah memberikan rahmat, ampunan, tabahan, diberikan tempat yang layak di surganya. Dia adalah pejuang keluarga. Jadi dia dipukuli, dikeroyok lebih kurang setahun yang lalu, akhir bulan Mei 2023. Nah, dari sini dunia harapan memahami ada kalanya masyarakat kecil itu mau bersuara pun nggak didengar. Nah, dari sini ya. Adapun juga ini juga sebenarnya nggak ada kaitan sama konflik pertanahan. Cuma ya, pesan yang kita sampaikan di sini, di mana masalah aspirasi warga kampung Cirapuan yang mana hak-haknya dalam kaitan masalah pertanahan itu banyak nggak diberikan, tapi banyak pihak malahan nggak mau ngedengar. Jadi apa yang kita saksikan di dalam konflik Dago FS ahli waris Muller itu adalah mafia tanah saling gugat yang dimulai sejak 1980-an. Jadi jaringan ini terbentuk sekitar tahun segituan. Nah, ini kan. Terus adapun pernah kami sampaikan jika mana ini dikuasai oleh jaringan mafia tanah ini, pribumi ini nggak bisa lewat. Nah, ini banyak pribumi nggak bisa lewat. Tadi seberang itulah pribumi Cirapuan, Kota Bandung. Sedangkan di sini pribumi Cirapuan, Kabupaten Bandung. Jadi Cirapuan Barat itu ikut Kota Bandung, Cirapuan Timur itu ikut Kabupaten Bandung, atau yang sekarang Cipaheut. Nah, jadi kita sendiri juga udah sejak lama mengingatkan ke pemerintah mengambil solusi-solusi terbaik mengenai diduga kuat akan adanya jaringan mafia tanah yang
hendak melakukan penyerobotan. Jadi jauh-jauh sebelum hari juga kita udah mempersiapkan. Jadi bukan sejak, bahkan juga bukan setelah adanya gugatan, tapi kita mempersiapkan jauh-jauh sebelum adanya gugatan jaringan mafia tanah ini yang saling gugat. Ya alhamdulillah di sini kami melaporkan. Nah ini pribumi dan ini juga dari sinilah keluarga besar Juwanta itu berasal. Dari ini makam ini, komplek ini dulunya juga makam keluarga lahan keluarga Juwanta yang kemudian dijual ke keluarga besar Nawisan atau warga Kampung Cirapuan yang digunakan sebagai makam. Dan ini juga kami ingatkan, jadi mafia tanah ini salah langkah melakukan penyerobotan di sini, dan di sini itu banyak makamnya, enggak sebagaimana daerah-daerah lainnya. Di sini ada makam di Cirapuan ada 2, sedangkan di luar sendiri juga ada 2, belum lagi yang makam-makam kecil. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad B. Yaman, koordinator pertanahan Nawisan Kurma, Kampung Cirapuan, RT 7 RW 1, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Dalam kesempatan hari ini kita menjelaskan perihal surat BPN. Nah, ini kita perdalam lagi ya. Surat BPN tahun ini, tahun 1983. Nah, ini surat ini ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat. Nah, ini memorialnya. Nah, ini yang kemudian memorialnya kepada Lurah Dago ya. Ini yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum mafia tanah untuk saling gugat. Nah, makanya itu saya sampaikan mafia tanah ini bergerak mulai sekitar 1980-an. Nah, adapun surat ini latar belakangnya kita dikasih oleh Pak Agus. Nah, ini sebagai ketua RT dulunya di RW 02. Ya, Pak Agus ini. Nah, adapun ada penggarap sejak 1965 kita nggak tahu. Adapun yang kita ketahui itu sejak 1980-an. Nah, dari sini surat itu bisa jadi ibaratkan senjata. Jadi kalau dipegang orang yang baik bisa jadi baik itu senjata. Tapi kalau dipegang oleh para mafia tanah bisa juga disalahgunakan. Nah, dalam surat ini isinya perponding, ada 4 ini nomornya. Terus juga dijelaskan di surat ini bahwa verbonding ini juga udah pada diproses. Ya. Terus di sini juga dijelaskan ada total verbondingnya berapa. Ini kan ada 4 ya, ini nomornya. Terus di sini juga dijelaskan Nini Karim. Nah, ini Nini Karim, Yayasan EMA memohon dan disetujui oleh Pemkot Bandung. Ketika itu mah Bandung aja ya, bukan Pemkot, masih belum terpisahkan mungkin ya antara ini. Terus juga Pak Marhadi ini juga melakukan pemohonan di ini seluas 11.000 tapi ditolak. Nah, ini ya ditolak tanggal 5 Agustus 1980-an ditolak.
Nah, dengan mengandalkan surat ini, mafia tanah itu berencana terus membuat suatu jaringan yang di kemudian hari, ya sekarang ini ya, terkenal dengan konflik Dagolos FS ahli waris Muller. Nah ini ya suratnya ya, ini nomornya ya, nomornya. Kita terus terang cuma mendapatkan satu lembar ini dari Bapak Agus yang dulu pernah menjabat sebagai ketua RT di RW 02. Nah ini ketika itu dia juga mengajukan hak egendom tahun segini. Nah ya kan. Nah dari sini kita perdalam satu persatu surat menyurat. Kita mengungkap kronologis sejarah riwayat mafia tanah ini. Mafia tanah ini saling gugat, yang kemudian hari muncullah nama ahli waris Muller. Nah, ini dari Simongan, dia membuat berita acara seolah-olah itu perlu dibuktikan. Dari Simongan tahun 1930-an dijual ke leluhurnya yang sekarang nuntut itu, ya kan? Terus ini belum ada di pemberitaan ya. Ini perlu juga diselidiki, kenapa kok nggak diberitakan. Bahkan BPN sendiri juga kita bertanya-tanya. Ini ada lagi Buraminten. Nah ini berkas negara, ini berkas negara putusan pengadilan negeri. Nah ini nomornya. Nah ini di halaman ini ya, mulai dari 80, sebelumnya 80, ini 81. Ini dijelaskan 82 ya kan, 83 ini dijelaskan di sini bahwa Buraminten itu juga punya hak egendom verponding, mengaku tuh ini kan tahun 1 Juni 2016. Ini sebelum Muller gugat dia udah mempersiapkan. Nah ini perlu dipertanyakan, Buraminten sebagai pihak yang sepihak dengan tergugat udah mempersiapkan diri tanggal ini. Nah ini perlu diperiksa ini. Nah ini sedangkan kalau pernyataan kami duga kuat ini memanfaatkan ini. Nah jadi memanfaatkan setelah egendom itu tidak dinyatakan tidak berlaku, kecuali ya memang masuk ke pengadilan. Tapi kenyataannya kan Buraminten sebagai pihak yang sepemahaman dengan Asep Makmun CS itu udah mempersiapkan lebih dulu. Nah inilah skenario mafia tanah. Nah ini lebih-lebih lagi ini. Dia menyatakan semua tergugat itu adalah penggarapnya. Nah, sementara itu penggugat itu egendomnya seolah-olah diduga kuat ya, diduga kuat itu juga manipulasi, seolah-olah dia leluhurnya itu udah membeli dari Simongan. Nah ini di dalam surat ini dinyatakan bahwa egendom itu egendom Simongan tadinya, yang memang juga sepakat egendom awalnya Simongan tahun 1930-an. Ahli waris Muller mengakui bahwa leluhurnya atau Hendrik Muller itu membeli dari
Simongan. Anehnya yang dibeli 3 verponding. Nah, sebagaimana pernyataan kami, sebenarnya verponding ini pun untuk wilayah sini nggak bisa. Ini pribumi lebih dulu, buktinya dengan adanya makam. Nah, di sini adanya makam. Jadi sebelum ini pun, sebelum Simongan datang pun tahun 1900-an, itu pribumi di sini, di daerah PMI sini. Di sini PMI ini. PMI. Habis itu disuruhlah ke sini. Begitu disuruh ke sini, ternyata Simongan ini nyerobot lagi. Simongan itu kan Belanda penjajah, robot lagi. Nah, akhirnya juga disepakati lah di sini, ya kan? Di sini, ini pribumi. Jadi di sini Nawisan dan beserta keluarganya, beserta pribumi-pribumi lainnya. Nah, ini juga saudaranya Nawisan. Nawisan punya anak, Nek Okoh, Nek Emeh, Nek Eyong, Nek Ewung, Nek Emeh, ya kan? Nah, dari sini kan? Nah, dari sini juga udah ada pertentangan. Setelah Indonesia merdeka pun direbut kembali pribumi beserta tentara keamanan rakyat dan juga pemerintahan Indonesia, ya. Jadi kesepakatan damai, balik lagi kesepakatan damai itu, ini pabriknya Simongan di sini nih, atau yang sekarang disebut RW 2. Nah, ini sementara ini RW 1. Nah, ini RW 1. Kenapa? Karena ini juga termasuknya keluarga Nawisan. Ya. Nah, adapun Nawisan Kurma bukan berarti ini tanah Nawisan. Yang kita maksudkan tanah yang pernah diduduki pribumi yang bernama Nawisan. Mudah-mudahan penuh karoma itu ya. Silakan cek video dan blog-blog kami Nawisan Kurma atau Dago Elos versi Kampung Cirapuan. Nah, ini kita berusaha menjelaskan pada dunia. Nah, ini adanya gugatan Muller ini udah merubah sejarah ini, merubah sejarah. Nah, ini Asep Makmun sendiri katanya dari Nini Karim, sebenarnya juga dia nggak jelas. Dia juga udah ngoper-ngoperkan. Bahkan kedatangan Asep Makmun sendiri itu diajak sama bapaknya tahun 1960-an. Diajak kerja. Jadi bapaknya sendiri bernama Ahya itu numpang. Didi Koswara itu nikah dengan Eni. Eni itu anaknya Ahya, bapaknya Asep Makmun. Jadi juga numpang gitu. Jadi kesepakatannya bukan pemilik tapi numpang gitu. Adapun menggunakan hek gendom ini, jadi hek gendom ini warga pribumi Cirapuan sendiri menyepakatinya bahwa ini memang bagus untuk sebagai petunjuk petunjuk lokasi. Adapun untuk hak itu nggak bisa, ya. Dari sini pun pindah ke sini itu kita warga Cirapuan itu disebut Panyingkiran. Nah, ini sejarah Cirapuan itu sebenarnya asal kata dari Cipanyepuhan. Jadi wilayah ini, wilayah Dago yang sebelah sini itu disebut orang-orang yang ahli besi. Panyepuhan itu teh pembuatan besi logam, belincong,
arit, pacul. Nah ini dipekerjakan atau dipaksa, tapi ini juga menurut pribumi akad-akadnya itu pribumi ini leluhurnya ini kerja disuruh Belanda atau dipaksa ya membuat rel dari Bandung ke Purwakarta, atau dari Bandung ke timur, atau dari Bandung ke selatan, Padalarang ke barat, dan sekitarnya. Selain itu, pribumi Cirapuhan ini berkebun. Nah, disinilah berkebun PMI ini. Kemudian digusur ke sini. Kemudian disepakati, nah ini Simongan, pabriknya Simongan di sini. Ini terminal. Nah, ini kantor pos. Nah, ini batasnya kantor pos. Pribumi di sini. Sementara Belanda ini di sini. Kemudian memang setelah pembangunan gua Belanda di sini, kurang lebih gua Belanda ya. Itu kan komplek militer ya, nggak boleh di pinggir jalan. Ya, jangan bayangkan ini jalan udah ada belum. Nah, tahun 1910-an ini masih istilahnya jalan rahasia lah, masalahnya ini komplek militer ya. Nah, jalanan ini lebih jelas itu tahun 1920-an ketika dibangun PLTA di sini. PLTA ini. Nah, ini Hotel The Match ya, patokannya Hotel The Match di sini ya. Ini PLTA di sini. Nah, ini gua Belanda ya, kurang lebih di sini. Ke sana ya, ke utara ya. Ini selatan, ini ke kota Bandung di sini. Ya. Ini lebih kurang Hotel Jayakarta, ini Hotel Sheraton misalkan sini ya. Nah, ini The Match sini. Nah, ini disebut penyingkiran. Nah, ketika berkebun menjual hasilnya itu di simpang Dago. Nah, mungkin di sini ya. Oke, di simpang Dago sini ya. Nampak simpang Dago sini. Karena batas di sini, dari sisi sebelah sini Gasibu ya. Sebelah sini, ini misalkan ini ITB ya, ITB, kampus ITB. Tadi sini. Ya, yang sekarang yang lebih kurangnya itu pasar simpang itu. Itu Nadagoan, Dago. Menunggu di sini. Kenapa? Ini batasnya di sini Belanda. Ini Belanda. Jadi pribumi cuma sampai sini. Balik lagi ke sini ya. Tapi namanya penjajah juga udah diituin di sini. Nggak mau, dia juga disuruh naik lagi ke atas lagi. Akhirnya di sini kan. Simongan mendirikan pabrik di sini. Nah, ini jangan bayangkan seperti saat ini masih ada jalan. Enggak, ketika itu 1900-an masih banyak binatang buas. Bahkan ini juga masih banyak bambu-bambu dan pepohonan. Nah, Simongan mendirikan pabrik di sini. Nah, pribumi mana di sini. Nah, Nawisan itu bersama saudaranya dan atau temennya. Kemudian di sini, nah ini leluhurnya Bu Iyos itu, Bu Iyos misalkan. Nah, ini Intar Juwanta itu di sini, Cirapuan Timur ini. Nah, ingat ya, Cipanyepuhan. Jadi Cipanyepuhan itu boleh dikata tempat pembuatan besi tempak. Bisa jadi orangnya ini. Jadi orang-orang inilah Bandung Utara ini disebut wilayah Cipanyepuhan. Bahkan juga dianggapnya petani juga bisa. Jadi ibaratkan kayak gini. Bapak misalkan, bapak atau ibu misalkan butuh
perbaikan rumah misalkan, biasanya orang situ. Nah, seperti itu tuh. Nah, seperti itu. Jadi seolah-olah orang Cipanyepuhan ini dianggapnya ya tenaga lah, tenaga yang berkaitan dengan konstruksi, berkaitan dengan perkebunan. Nah, seolah-olah itu tadi ibu bapak misalkan itu tadi butuh bantuannya padahal perbaikan rumah ya, minta tolong ke orang Cipanyepuhan, Cirapuhan lah gitu. Nah, jadi riwayat Cirapuhan sendiri itu lebih tua. Nah, ini membuktikan adanya gugatan Muller sama Dagolos itu bisa merubah sejarah. Nah, ini perlu kita sampaikan, ini harus kita bongkar. Lagi ya, kita fokuskan menjelaskan ini ya. Inilah yang dijadikan alat, yang kemudian dijadikan alat untuk manipulasi. Jadi pihak tergugat itu sama pegang agendum verponding juga. Pihak penggugat sama pegang agendum verponding alas haknya. Dari sini warga terperangkap. Jadi yang tergugat itu juga terperangkap. Jadi nggak punya kesempatan untuk merdeka atau mendapatkan hak pertanahan. Dan juga warga yang tidak tergugat juga sama. Dalam hal ini juga pemerintah juga dirugikan. Nah, tergugat menang, pemerintah dan warga kampung Cirapuhan itu dirugikan sekitar lebih kurang 100 miliar hingga 1 triliun. Ya, ini kalau penggugat menang. Nah, ini kayak sepak bola gajah. Jadi oknum-oknum ini mengusahakan supaya penggugat menang. Alhamdulillah udah Isya ya, kita sambung lagi ke bagian berikutnya. Ini riwayat surat BPN ya. Ini ingat ya, ini suratnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian pertama, kita sambung lagi insya Allah ke bagian selanjutnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. Oh, janten bapak teh ngagales di Ramana nih. Di Ramana nih. Ramana Asep Mamun. Mohon teras gitu di baheula. Teras di gitu diuwihkeun deui ka ieu. Teu urang we garapan mah didinya aya. Mohon teu diuwihkeun. Maksudna teh di tilas galian dititipkeun gitu. Iya, dicuwe we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu. Mohon aya kemari teh di dieu ku ieu dijual ku Surjadi. Mohon eta oge masalah kasusna oge, luasna oge. Orang nggak punya alpat tuh nggak mati, nggak punya tanah ribuan hektar tuh nggak mati. Tapi kalau nggak makan sesuap nasi, mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat untuk syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melaporkan pertemuan kemarin dengan Lurah Dago dan perwakilan dari LBH warga Dagolos perihal laporan penipuan Muller. Terkait hal itu kami secara tegas menyatakan untuk dukungan laporan penipuan Muller kami nggak bersedia, tapi jadi harus dipertegas lagi. Yang perlu dipertegas adalah dukungan untuk pemberantasan mafia tanah. Nah,
Adapun bila mana cuma sekedar nyerang Mueller, ini salah satu pertimbangan. Ini dokumen negara nih yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di halaman 40. Di sini disebutkan ada yang namanya Bu Raminten. Ya, halaman 40-41. Ini disebutkan bahwa berdasarkan data kepemilikan dimiliki oleh Bu Raminten. Ini sama agendumnya ya. Agendum 3740, 3741, 3742. Ini sebelumnya dimiliki oleh ini, Jos Willem Slot. Kemudian dari situ ke notaris ya. Nah, habis itu ini tadi aset ini 3740, 3741 ini dihibahkan, telah menghibahkan aset ini tuh kan, hibahkan kepada Ibu Raminten. Nah, Ibu Raminten memberikan kuasa kepada Haji Samsul Marparepa. Kemudian Ibu Raminten ini bekerja sama, saling menghormati dengan para ini tergugat, yaitu Asep Makmun. Tuh, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jadi intinya Ibu Raminten atau kuasa hukumnya ini mendukung Asep Makmun. Dari berkas yang dikeluarkan Mahkamah Agung aja ini udah membuktikan ini kasus pidana. Jadi bisa membuktikan kalau nggak Bu Raminten benar, maka Mueller yang salah. Sebaliknya, kalau Mueller benar, Bu Raminten salah, yang wajib dihukum. Nah, tapi bisa-bisa dua-duanya salah, ya kan? Pertanyaannya, kalau misalkan warga Dago Elos yang diwakili oleh Asep Makmun menang nih, Bu Raminten dapat apa? Ya kan? Sedangkan tanah di sini udah gak habis. Jadi ada tanah warga dan ada tanah fasilitas umum. Pertanyaannya, Bu Raminten dapat apa? Gitu kan? Makanya kita ngedukung kalau cuma sekedar hanya menuding Mueller sebagai mafia tanah atau melakukan penipuan. Karena begitu Mueller lepas, Bu Raminten dan pihak lainnya lagi, misalkan ini Deddy Muhammad Saad, ini siapa ini? Ini Iwan Surjadi yang telah memberikan hadiah kepada ini. Nih. Sedangkan Deddy Muhammad Saad menurut petugas PBB, dia yang mengambil alih PBB seluas 15.000, otomatis kan dapat bagian. Dari situ warga kembali lagi dicaplok lagi. Jadi kalau nggak diterkam sama Mueller, akan diterkam sama Bu Raminten CS, Iwan Surjadi CS, Deddy Muhammad Saad CS, yang notabene Asep Makmun CS, ya. Jadi sekali lagi kita mohon dukungan ke pemerintah supaya untuk segera membereskan mafia-mafia tanah di Dago, khususnya ini di Cirapuan. Jadi Cirapuan itu tempatnya latihan mafia-mafia tanah. Ini mulainya dari sini, Pak. Nah, ini juga kita mohon bantuan kepada TNI dan Kejaksaan untuk segera membereskan masalah
mafia-mafia tanah di Cirebon. Terus terima kasih, silakan cek keterangan-keterangan kami lainnya di ketik aja Nawisan Kurma. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dramatisasi sidang sengketa tanah Dago. Siapapun yang menang, warga tetap jadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saat ini saya sedang berada di wilayah Dago. Masih ingat dengan konflik sengketa tanah Dago Elos? Ternyata, konflik sengketa tanah Dago Elos merupakan dramatisasi yang sengaja dilakukan oleh beberapa oknum warga yang ternyata sejak awal sengaja dibuat sebuah skenario untuk saling menggugat. Konspirasi ini dilakukan untuk membodoh-bodohi warga. Dan pada akhirnya, warga masyarakatlah yang dirugikan. Berikut ini merupakan sepak terjang dari oknum warga yang merupakan mafia tanah. Diceritakan oleh seorang tokoh masyarakat, yaitu Muhammad di Yaman. Buka channel ini untuk melihat video lengkapnya. Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. Dramatisasi sidang sengketa tanah Dago. Siapapun yang menang, warga tetap jadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saat ini saya sedang berada di wilayah Dago. Masih ingat dengan konflik sengketa tanah Dago Elos? Ternyata, konflik sengketa tanah Dago Elos merupakan dramatisasi yang sengaja dilakukan oleh beberapa oknum warga yang ternyata sejak awal sengaja dibuat sebuah skenario untuk saling menggugat. Konspirasi ini dilakukan untuk membodoh-bodohi warga. Dan pada akhirnya, warga masyarakatlah yang dirugikan. Berikut ini merupakan sepak terjang dari oknum warga yang merupakan mafia tanah. Diceritakan oleh seorang tokoh masyarakat, yaitu Muhammad di Yaman. Buka channel ini untuk melihat video lengkapnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengulas mengenai pernyataan kami yang mana kami menyatakan bahwa konflik Dago Elos adalah mafia tanah saling gugat. Di sini kita lebih fokus membahas masalah bahwa data-data tergugat itu didata oleh para penggugat. Yang mana kita sendiri juga menyaksikan sekitar tahun 2008 hingga 2014 atau 2015 sering kita menyaksikan Asep Makmun CS itu aktif. Dari sini juga kelihatan bahwa nama-nama pergugat utamanya 1 sampai dengan 4 ini adalah rekanan-rekanan yang udah biasa main pertanahan yang nggak jelas dengan kerjasama dengan pihak luar. Kita mengomentari pendapat ini itunya asal-asalan. Ya, bisa jadi memang asal-asalan, tapi ada yang nggak bisa dilakukan kecuali oleh hanya ketua RT atau ketua RW yang tinggal di daerah tersebut. Dalam hal ini Asep Makmun adalah ketua RW, sedangkan di RW 1 Apus Sukendar itu diangkat sama lurah. Oke, kita lebih fokus ya masalah tergugat nomor 69 Udin S. Ini Udin S ya, Dago Elos ya. Terus tergugat nomor 99 Udin Sudinta, Dago Elos ya. Terus selanjutnya ini tergugat nomor 232 dan 233
233 yang mana disebutkan atas nama Cepi. Cepi ini anaknya Udin Sudenta. Nah, ini disebutkan alamatnya 215A sama 215 ya, cuma dikasih tambah A. Nah, ini menunjukkan bahwa yang ngedata ini pihak tergugat, bukan penggugat. Nah, ini menunjukkan suatu kerjasamanya. Oke, kita jelaskan ya. Adapun Udin Sudenta itu yang dimaksudkan dulu yang namanya Udin S ya, penggugat 69 ini ya. Dulu yang bersangkutan itu memang tinggal di RW 2 ya. Terus penggugat nomor 99 itu Udin Sudenta. Dia punya juga bidak di sebelah terminal yang sekarang dipakai tambal ban. Nah, itu ya kan. Nah, terus kenapa kok bisa itu Cepi, ada nama Cepi, padahal ini dia sendiri juga ini udah koordinasi antara penggugat sama tergugat. Nah, itu tadi ya, Cepi 200, tergugat 232 sama Cepi 233 ya. Nah, itu kita tunjukkan. Nah, ini nih. Nah, rumah ini rumah Udin Sudenta. Dari mana dia tahu bahwa ini punya Cepi? Padahal Udin Sudenta punya lebih dari satu anak. Nah, dari sini menunjukkan pihak tergugat, dalam hal ini pendata Asep Mamun CS, ngambil gampangnya, oh anaknya Udin Sudenta itu Cepi. Nah, terus yang satunya lagi, kenapa diambil Cepi tergugat sebagai 233 beralamat 215 dan 215A. Ini salah satunya memang yang sebelah utara itu emang dijual yang namanya Pak Dirman. Sementara Pak Dirman itu mau jadi warga RT 07 RW 1. Ini kami duga dia khawatir kalau Pak Dirman ini dibantu oleh warga RW 01, dalam hal ini warga RW 01 yang nggak masuk dalam jaringan mafia tanah. Nah, adapun ini kita sendiri juga mohon ke pemerintah, dalam hal ini ke Lurah Dago, supaya batasnya diperjelas. Nah, ini batasnya diacak-acak. Tahun 99 itu batasnya di sini nih. Nah, ini kita sepakati. Jadi Demak itu masuknya ke RW 1. Kantor pos itu batas akhir RW 2. Jadi sebelah utaranya atau yang dikuasai oleh Dago Inti Geraha sekarang. Jadi asal muasalnya kan dari pribumi diserobot oleh Asep Mamun, dari Asep Mamun ke Pak Budi. Pak Budi dijual ke PT Dago Inti Geraha, dia peralihkan lah garapannya ya. Itu masuk RW 01. Nah, oke, diperjelas lagi ya. Jadi balik ke poin awal. Jadi ini tadi masalah Cepi atau keluarga Pak Udin itu menunjukkan bahwa detail seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dalam hal ini tergugat itu sebagai ketua RW, otomatis bisa dia melakukan pendataan, apalagi dia punya data di keadministrasian, apalagi juga Apus Sukendar sebagai ketua RW 1 ikut serta terlibat di dalam jaringan mafia tanah ini, yang mana Pak Apus sendiri bukan calon ketua RW tapi diangkat sama Lurah Dago sebagai ketua RW ketika masa pendataan. Oke ya, itu ya. Lagi ya, itu ya salah satu. Ini cuma salah satu uraian kami mengenai itu tadi ya, mengenai dugaan kuat bahwa yang melakukan pendataan adalah pihak tergugat.
Tak sehubungan dengan yang itu juga, kami sendiri sebagai pengalaman, kami Muhammad B. Yaman, pengalaman sebagai ketua RT selama 2 periode. Jadi seandainya kami disuruh ngedata para tergugat seperti ini, juga kemungkinan kami nggak sanggup. Masalahnya bukan warga kami. Dalam artian para tergugat mesti sadar didata ini, didata untuk apa? Tak sementara dalam kasus konflik Dago Elos FS ahli waris Muller itu para tergugat itu nggak paham. Nah di sini korelasinya ya Pak ya, Ibu, Bapak, alhamdulillah. Silakan cek informasi dari kami, baca blog kami Nawisan Kurma atau YouTube Nawisan Kurma, silakan mengenai keterangan kami lainnya. Ya demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanggal 7 Mei kemarin perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi alhamdulillah sangat cerdas sekali melakukan kebijakan solusi menangani mafia saling gugat di konflik Dago Elos FS ahli waris Muller. Nah ini memberi kesempatan kepada warga kampung Cirepuan untuk meneruskan pembuatan film dokumenter. Nah ini kita menindaklanjuti ini ya, pokok bahasan kemarin masalah bahwa pihak tergugatlah yang melakukan pendataan calon-calon tergugat. Dan dari sini juga membuktikan bahwa ini sering berkolusi ya. Kemarin juga ada saya sampaikan bahwa tergugat nomor 69 Udin S, bahwa ini satu keluarga ya. Tergugat nomor 69, habis itu nomor 99 Udin Sudenta ya, ini sama aja ini ya, satu keluarga ini ya. Nah, ini cuma orang pribumi, orang yang maksudnya orang yang di situ yang bisa menjelaskan. Nah ini ya, yang membuktikan bahwa pihak tergugat lah yang melakukan pendataan. 69, 99. Selanjutnya ini, nah ini anaknya Udin S atau Udin Sudenta nomor 232 atas nama Cepi 233. Nah ini yang dijual ke Pak Dirman tapi tetap di atas namakan Cepi. Nah, ya kan? 1, 2, 3, 4, udah 4 ya. 4. Nah, 4. Nah ini juga membuktikan. Tuh 5 Udin S. Jadi ini satu keluarga. Saya jelaskan. Jadi ini yang pertama itu bisa jadi yang di RW 2 atas nama Yani itu. Yani itu putrinya Udin S. Terus kan 5 kan? Yani. Terus 5, 6 ya? 6 ya? 6. Itu tadi ya, tergugat nomor 69, 1. Ini atas nama Yani, sekarang ditempati oleh Yani. Udin ST udah almarhum ya. Nah, terus ini Udin Sudenta. Nah, ini Udin Sudenta ini punya tempat juga di sebenarnya RT 07 RW 1 ya. Nah, ini jadi ada dua. Oke ya, 2 kan. Terus kemudian atas nama Cepi. Cepi itu anaknya Udin ya. Cepi itu anaknya Udin Sudenta.
yang nomor 2 ini 232 sama 233. Nah, ini yang di RT 7 itu ada 2 ini. Kenapa ini ada di atas namakan Cepi? Masih ada anaknya putra, masih terkait dengan putranya Udin S atau Udin Sudenta. Karena ini dijual ke Pak Dirman. Ini sebenarnya lokasinya di RT 07 RW 1 ya, RW 1. Alhamdulillah ini saya menyambut baik. Jadi Bapak Presiden Pak Jokowi melalui stafnya sangat cerdas dengan tidak mau melibatkan warga Kampung Cirapuan. Masalahnya yang membuat masalah kan mafia saling gugat ya mereka, yang menyelesaikan ya memang harusnya mereka. Itu kalau kita ditanya Mueller penipuannya di mana? Kita nggak bisa menunjukkan, kecuali menunjukkan lewat oknum-oknum. Kaitannya dengan oknum-oknum. Tuh tadi kan. Lagi ya, 69, tergugat 69, 99, 232, 233. Kan? Habis itu 301. Nah, ini kami berjelaskan. 1 ditempati Yani putranya Udin Sudenta. Terus kedua di RT 7 itu ada 2. Yang satunya dipakai si Cepi, anaknya Udin S. Yang kedua dijual ke Pak Dirman, dioper aligalapkan ke Pak Dirman, tapi tetap atas nama Cepi. Terus ada lagi di terminal Dago. Itu ada 2, 1 buat warung kopi, kedua bikin tambal ban. Nah, itu membuktikan ya bahwa ini nggak akan mungkin kalau yang melakukannya pihak penggugat yang notabene nggak paham betul area sekitar sini ya. Ya, alhamdulillah kita menghormati kebijakan Bapak Presiden. Kita juga udah nulis nih, Bapak Panglima Perang Tertinggi Republik Indonesia, nih nomor suratnya. Ini total berkasnya beratnya lebih kurang 2,7 kilo. Adapun yang kita kirim surat ke DPR Pusat beratnya 3 kilo. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar lah ini. Lanjutan dari pokok bahasan kemarin ya, masalah pendataan calon tergugat dilakukan oleh tergugat, bukan oleh penggugat ya. Jadi dari sini korelasinya bahwa menunjukkan bahwanya ini adanya saling berkolusi antara pihak tergugat maupun penggugat. Nah, kita tunggu kelanjutannya, mudah-mudahan mendapatkan suatu jalan keluar yang terbaik, utamanya buat warga-warga yang memang benar-benar memiliki hak di area pertanahan yang disebut ex-egendom, yang riwayat sebelumnya pernah diduduki oleh pribumi yang bernama Nawisan. Ya, mungkin untuk bagian ini masalah tergugat, pendataan tergugat, kami cukupkan. Kita insya Allah kita sambung lagi. Nah, ini data nama-nama para penggugat yang kemudian dijadikan tersangka oleh Polda Jabar. Ini kan. Ini berkas pengadilan negeri. Silakan simak berita dari kami, atau juga bisa ngambil sebagai referensi juga berita dari putusan Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi
kasasi dan peninjauan kembali Mahkamah Agung. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.